Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nggak semangat, masih pagi-pagi aja udah semangat. Harus semangat, masa pagi, harus semangat pagi. Ibu ulangi ya. Selamat pagi anak-anak. Masih nggak semangat. Nanti ketika ibu bilang selamat pagi anak-anak, kalian jawabnya ini ya. Pagi, semangat. Oke, bisa? Bisa, kita ulangi ya. Selamat pagi anak-anak. Iya, luar biasa, good job. Oke lah. Tapi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, ibu yang pimpin ya. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Tadi kan kita berdoa. Untuk apa sih kita berdoa sebelum melakukan kegiatan baik itu dan belajar atau kegiatan lainnya? Ada yang tahu nggak? Iya, agar pekerjaan kita ini berkah, berjalan dengan lancar, dan apapun yang kita belajar di sekolah dapat kita masukkan ke otak kita. Baiklah, sekarang ibu mau mengabsen dulu ya. Nanti kalau ada temannya yang nggak datang, bilang ya izin atau apa gitu. Afra Tusturi hadir. Atika Amara hadir ya. Arif Al-Zikra hadir. Amiruddin izin. Oh baiklah. Kenapa Amiruddin, si Amir ini dia kemana? Oh, acara keluarga ya. Baihaqi, Balkis Maulidayanti, Cuk Sahana Sintaya hadir ya. Mayanti hadir. Cynthia nggak datang? Ada keterangan? Enggak juga, baiklah. Jadi Alfa ya. Nanti kalau kalian nggak datang, kalian harus hubungi ibu ya. Jenny Saswati, Yudi, Putri Ratia Ananda. Kalau enggak nanti siapa yang nggak datang? Udah, siapa ini yang nggak datang biar ibu tulisannya cepat. Apa? Tasya tuh nggak datang. Kenapa dia? Sakit apa? Oke. Siska Rahayu. Jadi di kelas ini hari ini ada 3 orang ya yang nggak datang sekolah. Ada yang tahu materi hari ini tentang apa? Iya, pinter. Berarti dia ada belajar semalam. Iya, Cut? Betul, hari ini kita akan belajar mengenai berketerampilan berbicara, yaitu melanjutkan materi kemarin. Tapi sebelum kita belajar, kita tepuk semangat ya. Bangun semuanya, bangun. Biar kita lebih semangat, kita melakukan tepuk semangat ya, biar refresh dulu sedikit. Tahu kayak mana tepukannya? Enggak? Iya, ibu yang ajarkan ya. Contoh nanti ya. Pertama, tepuk semangat. Semangat. Iya, tapi kalian harus melakukannya harus lebih semangat daripada yang ibu contohkan itu, hanya sebagai contohnya saja. Baiklah, kita mulai. Tepuk semangat. Iya, mantap. Kelas ini semangatnya luar biasa ya. Baiklah, sekarang kita akan belajar mengenai berbicara. Berbicara.
berbicara, apa tujuan berbicara, dan lainnya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Minggu kemarin kita belajar mengenai keterampilan menyimak. Ada yang tahu apa itu menyimak? Apa? Mendengar. Siapa yang mendengarkan? Mendengarkan apa nih? Yang dibaca? Apa? Ayo. Apa itu menyimak? Udah, Ibu jelaskan sedikit lagi ya tentang pembelajaran kemarin kita tentang menyimak minggu lalu. Menyimak adalah suatu kegiatan mendengarkan bunyi-bunyi artikulasi atau lambang bunyi dengan bersungguh-sungguh dan penuh perhatian untuk menangkap isi dari apa yang dijelaskan oleh teman misalnya atau oleh guru. Jadi kan setelah kita menyimak pasti kita akan mengerti. Kalau kita menyimaknya dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian ya. Tapi kalau kita tidak menyimak dengan sungguh-sungguh, itu kita sulit mengerti apa yang disampaikan. Nah, ngerti kan? Nah, baiklah. Sekarang kita lanjut pada materi hari ini, yaitu berbicara. Ibu mau tanya nih, apa itu berbicara? Ayo, apa itu berbicara? Ayo dong, berbicara. Mas, apa? Mengungkapkan perasaan. Iya, boleh mengungkapkan perasaan. Apa lagi? Pikiran, boleh. Isi pikiran boleh. Apa lagi? Contoh dari mengungkapkan perasaan mana? Contoh di mana? Iya, betul, tapi bukan itu saja. Contoh dalam mengungkapkan perasaan, misalnya kita mengungkapkan rasa bangga kita, rasa sayang kita kepada orang tua kita, rasa bangga kita terhadap teman karena dia berprestasi, itu juga mengungkapkan, itu juga berbicara. Nah, Ibu akan jelaskan yang lebih katakan tadi semua itu betul ya. Berbicara yaitu untuk mengungkap perasaan, gagasan, alat komunikasi. Ya, itu semuanya betul. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu berbicara agar kalian lebih paham dan mengerti apa sih sebenarnya berbicara itu apa ya. Jadi berbicara itulah kemampuan dalam mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata secara bahasa lisan, yaitu secara dengan kita ngomong ya, yaitu untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, merefleksikan pengalaman, menjaga pengalaman, gagasan, dan juga berbagai informasi yang kita ketahui. Jadi kita berbicara kepada orang lain tentang informasi yang kita dapatkan, dan begitu orang juga akan mengetahui apa sih yang dia bilang ini, apa sih yang terjadi di kampung itu, ada apa sih sebenarnya, gitu ya kan. Nah, jadi kan kalian sudah tahu itu apa berbicara, apa itu berbicara. Coba sebutkan contoh dari berbicara. Ayo Rani, kasih contoh dari kegiatan berbicara, dari keterampilan berbicara. Ada yang berani? Angkat tangannya, nggak boleh malu-malu. Ayo. Iya, melakukan presentasi, betul sekali. Mantap sekali. Arif itu berarti dia berani dalam mengungkapkan pendapat dia, betul kan? Selain presentasi, apa lagi? Iya, dalam mengajar seperti ini juga itu adalah keterampilan
Ayo, apalagi? Mendengarkan ceramah. Iya, ceramah juga suatu keterampilan dalam berbicara. Nah, jadi karena kalian dah tahu apa saja dari contoh dari berbicara. Yang pertama berpidato, berpresentasi. Yang ibu lakukan ini juga berbicara, apalagi? Pokoknya banyak lah ya yang maksud contoh dari berbicara itu. Nah, dalam berbicara kita harus meningkatkan kualitas kita dari bahasa kita, yaitu menggunakan bahasa dengan jelas, mudah dipahami oleh lingkungan sekitar. Nah, ibu mau kasih ini. Misalnya dalam masyarakat kita juga harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat tersebut. Nah, misalnya kita berpidato di situ nih, kita menggunakan bahasa Inggris, sedangkan di masyarakat itu mereka tidak mengerti. Bukan tidak tahu ya, mungkin ada sebagian yang tahu, tapi banyak yang tidak mengerti. Jadi mereka bingung, ini dia ngomong apa. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami. Kalau bisa mungkin menggunakan bahasa ibu di daerah tersebut. Misalnya daerah tersebut menggunakan bahasa Aceh misalnya, jadi kita harus dalam berbicara juga kita harus menggunakan bahasa Aceh agar mereka itu paham. Udah ngerti? Jadi sekarang kan kita udah belajar tuh contoh dari berbicara, kalian tahu kan? Nah, selanjutnya apa fungsi atau tujuan dari kegiatan berbicara? Apa sih berbicara itu? Ayo, nanti yang jawab ibu kasih nilai A. Mau nilai A? Mau, tapi harus berusaha dulu. Oke? Untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita harus berusaha. Apa fungsi dari berbicara? Ayo, apa? Iya, mendapatkan informasi, berbagi informasi. Selain itu, apa lagi? Ayo dong. Apa lagi? Sebagai ini, apa nih? Ya, sebagai alat dalam berkomunikasi. Itulah yang pertama fungsinya. Karena sebagai alat informasi, sebagai untuk mendapatkan informasi, pengetahuan. Baiklah anak-anak, karena kalian sudah tahu apa fungsinya, arti berbicara apa, ibu minta kalian untuk maju ke depan dan berbicara di depan. Berbicara apa saja, baik itu pengalaman. Kan kemarin hari Minggu nih, kalian hari Minggu kemana aja? Ayo, mungkin ada yang liburan bersama keluarga ke pantai atau kemana? Ya bisa. Pertama, kalian tuliskan dulu apa yang akan kalian bicarakan, atau kalian maju di depan langsung berbicara, boleh juga. Itu terserah kalian. Bisa? Ada ibu ambil waktu. Udah, siapa yang mau berbicara duluan? Angkat tangan. Siapa yang ingin menceritakan berpengalaman, ataupun mungkin ada yang mau membaca puisi atau pantun? Itu termasuk juga berbicara kan? Ya, ingin menceritakan, misalnya hari ini kemarin saya pergi ke pantai bersama keluarga dan nenek. Di sana kami sangat senang bermain. Kan gitu bisa? Atau pengalaman kalian lebaran kemarin ingin cerita sekarang, bisa juga. Yang penting berbicara di depan. Bisa anak-anak? Bisa dimengerti? Bisa ya? Udah, ibu panggil kalau enggak. Jangan, udah. Yang maju duluan nanti dapat nilai pertama ya. Ayo dipikir dulu, pasti nanti pas kalian maju di depan, kalian akan tahu apa yang akan kalian bicarakan. Tapi pertama kalian tahu apa sih yang ingin aku bicara, tentang seperti bilang tadi, tentang
hiburan. Bisa. Apa saja sih tujuan dalam berbicara? Ayo, apa saja tujuan dalam berbicara? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Apa? Iya betul, itu juga betul, untuk memberitahu informasi, betul. Selain itu apa lagi? Ayo dong. Apa? Untuk apa? Hiburan bisa juga ya, hiburan itu. Ini Ibu akan jelaskan sedikit apa saja tujuan dari berbicara. Ya. Yang pertama, tujuan dalam berbicara yaitu memberitahukan informasi dan melaporkan. Nah, contohnya, misalnya misalnya minggu lalu pada tanggal 5 November terjadi banjir di desa Luk Dalam dan beberapa rumah mengalami tergenang banjir dan banyak dari mereka mengungsi. Itu juga termasuk informasi, memberikan informasi, yaitu pada hari Minggu tanggal 15 terjadi banjir di desa Luk Dalam. Gitu. Misalnya melaporkan ya, misalnya kalau seperti yang tadi, Bu, si ini nggak datang karena dia izin, gitu ya, melaporkan misalnya gitu. Misalnya melaporkan ini lagi polisi, misalnya melaporkan di sini banyak terjadi narkoba, misalnya melaporkan tentang saksi-saksi yang diberikan bila kita tidak mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas. Itu juga termasuk. Yang kedua itu menjamu dan menghibur. Nah, menjamu dan menghibur seperti apa sih? Menjamu dan menghibur. Iya, misalnya di acara nikahan ada ada acara apa namanya ya, dangdut mungkin ya, kalau di daerah Simpang tuh ada dangdut. Ini juga misalnya di film-film misalnya seperti OVJ, itu juga tujuannya untuk menghibur. OVJ, bukan empat mata, mereka itu tujuan mereka berbicara itu menghibur, tetapi di dalam itu kita harus juga mengambil moral yang disampaikan. Misalnya mereka menceritakan tentang apa, tapi mereka juga dalam itunya menghibur. Yang bernyanyi juga menghibur, ngerti kan? Selanjutnya yang ketiga yaitu membujuk, mengajak, dan mendesak. Nah, contoh di sini gampang. Contohnya tujuan dari berbicara itu untuk mengajak, mendesak. Itu seperti ini. Misalnya kita berbelanja di toko baju, pasti mereka akan bilang, Bu, Dek, ini bagus, bajunya bagus, murah, tapi kainnya juga bagus, lembut. Mereka ini membuat kita harus memujuk kita agar dapat membeli produk mereka. Pasti kalian sering kan kalau ke pajak pasti ada, Dek, ini bagus, Dek singgah, Dek. Dan yang selanjutnya itu meyakinkan. Nah, meyakinkan itu misalnya kayak tadi Ibu bilang, kan kita udah belanja nih, udah mereka bilang ini tuh mendesak kita. Bisa bilang nih, baju ini banyak loh, Dek, yang dipakai oleh misalnya orang terkenal, misalnya bupati, mereka aja pakai ini. Jadi ya, baju bupati aja pakai ini, terus saya beli lah gitu. Itu meyakinkan. Misalnya ini lagi ya, konteks kalau belajar, misalnya anak-anak, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh agar kalian dapat menjadi seperti ibu, misalnya seperti polisi. Jadi di situ bertujuannya untuk meyakinkan, memberi motivasi. Kalian harus belajar agar kalian menjadi seperti ini, seperti polisi, seperti apa yang kalian cita-citakan. Itu juga meyakinkan. Nah, kalian sudah belajar tentang apa itu berbicara, fungsinya, tujuannya, contoh dari berbicara, untuk apa berbicara. Gue rasa cukup di sini pembelajaran hari ini. Jika ada yang bertanya boleh
saya, cuma 5 kok, nggak banyak. Udah mengerti? Ada yang ingin ditanyakan tentang tugasnya? Nggak ada yang dimengerti ya. Baiklah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.